Dan kita kalau ngelihat KPK kan ya KPK itu lembaga yang mulia, lembaga yang suci, bersih, aman gitu. Mestinya kita tidak punya prasangka buruk terhadap KPK. Ya Pak Gubernur mungkin juga begitu gitu, bangun tidur ada KPK minta keterangan saksi, oh ya oke deh ayo gitu. Tiba-tiba sampai di Jakarta dibilang OTT. Dibilang OTT, dibilang melakukan transaksi dan ditangkap KPK. Ya bingung lah gitu. Dijebak ini bener gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita yang masih kita sembunyikan. Saya percaya bahwa hampir semua isu, hampir semua kasus yang ada di Indonesia itu tidak semuanya disampaikan kepada kita, tidak semuanya disampaikan kepada publik. Sebagai informasi itu masih disembunyikan, dan kalaupun sudah sampai di media, itu dipotong sebanyak mungkin dan kita jadi bingung mana yang benar gitu. Kita harus baca semuanya dari banyak link berita itu. Dan kadang ada bantahan, klaim, informasi baru dan itu berturut-turut di hari yang berbeda. Dan kita jadi bingung kalau cuma baca hari Senin, Selasa udah beda lagi isunya begitu. Kita bingung mana yang benar sebenarnya. Nah, ini sama dengan kasus penangkapan terhadap Nurdin Abdullah atau Gubernur Sulawesi Selatan. Kata KPK, dalam klaim KPK itu OTT malam itu, malam penangkapan itu gitu. Kemudian muncul bantahan dari jubir Gubernur Sulawesi Selatan Mbak Veronica. Mbak Veronica ini bilang bahwa itu bukan OTT. Pak Gubernur ini ditangkap di rumahnya, lagi tidur. Dan nggak ada barang bukti atau barang sitaan yang diambil dari rumah dinas beliau. Nah, kita ini sebagai orang biasa gitu bingung. Ini mana yang benar? Karena dalam benak kita, OTT itu operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan itu ada beberapa orang bertransaksi melakukan suap atau tindak pidana korupsi, sedang transaksi, kemudian KPK nangkep, gerebek, bawa ke kantor. Itu OTT. Tapi kalau ditangkapnya berbeda-beda, ya jelas bukan OTT, apalagi orang lagi tidur. Ini OTT tangkap tangan apa tangkap tidur? Kan beda begitu ya. Nah, dalam jeda beberapa jam itu, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan ketika sampai di KPK, itu semua orang kan sudah bilang OTT. Semua media bilang bahwa Gubernur ini ditangkap OTT. Dalam benak kita OTT ya ditangkap lagi transaksi. Dan Pak Gubernur bingung gitu. Sampai kantor KPK yang bisa dia sampaikan pertama kali, ya saya tidur, kemudian ditangkap. Dan satu pernyataan ini menjadi apa ya, kata kunci yang membuat banyak orang bertanya-tanya, ini beneran lagi tidur apa gimana gitu. Karena mana yang bener nih? KPK bilang OTT, jubirnya bilang enggak, ini lagi tidur. Dan gubernur mengakui bahwa beliau memang lagi tidur. Nah, KPK butuh beberapa jam untuk membuat kronologis yang resmi disampaikan kepada publik. Dalam kronologis yang disampaikan ini membenarkan bahwa penangkapannya memang ditangkap lagi tidur. Dari kronologis resmi ini, itu menunjukkan bahwa ini tidak mencukupi syarat, tidak masuk dalam kategori operasi tangkap tangan. Ini resmi dari KPK bahwa mereka menangkap Edi Rahmat, sekretaris dinas PUTR, itu jam 12 malam di rumahnya. Kemudian diamankan uang sebesar 2 miliar rupiah. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Agus Sucipto dari pihak swasta, pihak pengusaha ditangkap di tengah jalan. Orang lagi mau pulang jalan ke rumahnya ditangkap jam 11 malam. Kemudian di lain waktu Nurdin Abdullah ditangkap di rumahnya, rumah dinasnya jam 2 dini hari. 2 dini hari. Saya kebayang ya, ada orang bertamu jam 2 dini hari ke rumah gubernur. Saya kebayang itu rumah saya, misalnya ada tamu begitu. Datang KPK, apa sih yang mau kita lakukan orang pertama kali bangun tidur gitu. Orang bangun tidur tuh, ya ada apa kan? Itu jiwa, pikiran, dan raganya tuh masih belum nyambung, belum sadar sepenuhnya, belum 100% gitu. Kemudian ada orang KPK datang bilang bahwa ini ada anak buah Anda
ada kasus, saya minta Anda menjadi saksi. Minta dengan hormat, minta dengan sopan. Dan kita kalau ngelihat KPK kan ya KPK itu lembaga yang mulia, lembaga yang suci, bersih, aman gitu. Mestinya kita tidak punya prasangka buruk terhadap KPK. Ya Pak Gubernur mungkin juga begitu gitu, bangun tidur ada KPK minta keterangan saksi, oh ya oke deh ayo gitu. Tiba-tiba sampai di Jakarta dibilang OTT. Dibilang melakukan transaksi dan ditangkap KPK. Ya bingung lah gitu. Dijebak ini bener gitu. Nah, saya tuh mungkin perlu dipahami dulu. Saya tidak membela kasusnya. Kalaupun ini korupsi begitu, kalaupun ini terbukti korupsi, saya tidak membela itu. Silahkan saja diproses secara hukum. Saya tidak mau membela koruptor atau pejabat-pejabat yang katanya baik, katanya sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa kita. Enggak. Karena bagi saya, pejabat yang sudah melakukan banyak hal, yang sudah berjasa, ketika tertangkap korupsi, ya tetap harus diproses gitu. Nggak bisa karena dia sudah melakukan banyak legacy, meninggalkan banyak warisan, kemudian jadi nggak boleh diproses hukum, nggak bisa gitu. Ya silahkan aja diproses. Tapi bagi saya ini aneh karena caranya cacat hukum ngejebak orang tengah malam, dibawa ke Jakarta untuk dijadikan tersangka gitu. Ini bukan cuma perbedaan istilah antara OTT dengan penangkapan biasa, enggak, ini ada proses yang beda-beda. OTT itu syaratnya ketika ditangkap itu tidak boleh didampingi oleh pengacara dan tidak boleh menghubungi siapapun. Ya cuma boleh dikasih tahu bahwa ya saya mau ke KPK dengan kasus ini selesai. Tapi setelah sampai udah nggak boleh nelpon, nggak boleh bicara dengan siapa-siapa begitu. Dalam 1 kali 24 jam itu harus ditetapkan sebagai tersangka atau dilepas. Itu. Jadi proses penangkapannya, proses penetapan tersangkanya itu mudah sekali gitu. Kalau penangkapan biasa itu dipanggil dulu sebagai saksi. Pemanggilan 1, pemanggilan 2 misal nggak datang nggak apa-apa masih. Pemanggilan 3 kalau datang ya selesai. Tapi kalau nggak datang baru boleh ditangkap. Tapi kalaupun dalam waktu pemanggilan itu datang, itu didampingi pengacara sejak awal begitu, sejak awal. Ya beda sama OTT tentunya. Nah, ini kan proses ini tidak dijalani oleh KPK gitu. Kayak mau potong kompas, ambil jalan pintasnya gitu. Kalau secara prosedur saja salah, maka kita juga bertanya-tanya sebenarnya ada apa gitu. Karena cara itu harus penting begitu. Bagi saya, misalkan ya, kita mau sedekah ke orang miskin, tapi pakai dana hasil maling. Maling punya orang kaya misalkan gitu. Secara moral mungkin itu benar kita mau bersedekah. Tapi caranya salah. Kemudian apakah itu mau dihitung sebagai dosa apa pahala? Ya dosa gitu. KPK ini sama, prosedurnya salah. Kalaupun benar kasus ini ada gitu, kalaupun benar itu terlibat, Pak Nurdin ini terlibat, ya tetap aja caranya salah. Tetap aja ada unsur-unsur yang dilakukan, potong kompas, dan itu membuat kasusnya menjadi berat bagi Pak Gubernur gitu. Karena kalau dalam bayangan saya, kasus ini sama kayak kita sebagai orang tua begitu. Ada anak kita, tapi ini naudzubillah, ini cerita saja, misalkan gitu. Anak kita bermasalah, kemudian polisi datang ke rumah kita tengah malam. Pak, Bapak, ayo saya mau melaporkan bahwa anak Bapak terlibat kasus. Kemudian saya minta Bapak untuk bersaksi mendampingi ke kantor. Ya kita sebagai orang tua, ya aja gitu. Oh, anak saya kenapa gitu. Sama kayak Pak Nurdin tuh, diajak tengah malam karena sebuah kasus anak buahnya ada kasus gitu. Ya kita datang aja ke polisi, misal kita sebagai orang tua datang aja ke polisi. Terus tiba-tiba sampai kantor, kemudian polisinya bilang bahwa kita terlibat kasus kriminal. Kan kampret ya. Ya kampret lah. Ini jebak gitu, ngejebak. Saya jadi, tapi gara-gara kasus ini saya jadi teringat dengan cerita lain gitu. Jadi ceritanya dulu tuh kalau kalian ingat ada kasus komisioner KPU, kasus suap begitu dengan pihak atau orang dari PDIP begitu.
Jadi ada kasus ini kemudian ditangkaplah sama KPK. Ini sama. Kasus ini dianggap OTT, padahal penanggapannya beda-beda tempat. Tapi itu nggak masalah, itu soal lain. Yang menjadi highlight bagi saya adalah karena kemudian KPK datang ke kantor DPP PDIP mau menggeledah kantor Sekjen. Kebayang nggak? Salahnya di mana? Mereka nggak bawa surat, nggak bawa bukti ada surat perintah begitu, perintah penggeledahan dan sebagainya. Nggak ada, mereka datang aja ke kantor gitu, mau geledah pokoknya. Nggak resmi begitu. Untungnya itu terjadi siang hari. Jadi kalau siang hari kan kita lagi full sadar begitu dan satpamnya mungkin sudah siaga ya. Satpam partai begitu ya. Jadi mereka secara prosedur begitu menanggapi, merespon secara resmi. Jadi ya nggak bisa KPK pulang gitu. Ya karena hubungannya orang kasus lain, kasus anak buah, kemudian mau geledah kantor DPP kan nggak masuk akal ya. Nah, kasus Nurdin Abdullah ini, kalau siang hari, saya yakin beliau nggak akan ditangkap gitu. Saya yakin beliau nggak akan bisa ditangkap dibawa ke KPK. Karena apa? 2 dini hari orang lagi tidur gitu. Jadi apa ya? Saya jadi bertanya-tanya sebenarnya KPK ini sudah jadi alat politik atau apa? Karena ini bukan pertama kalinya, udah 2 kali gitu. Ini ada kasus apa gitu? Secara politik, seminggu sebelumnya, ini bicara kejadian saja gitu. Saya mau cerita. Seminggu sebelumnya, itu PDIP dikabarkan sebagai satu-satunya partai politik yang secara suara itu konsisten dari pemilu 2019 dan hasil survei terbaru dari banyak lembaga survei. Sementara yang lain itu turun drastis semuanya tanpa terkecuali. Nasdem itu tersisa 1,4%, Demokrat dari 7% turun ke 4%, Golkar dari 9 turun ke 3%, Gerindra dari 11 turun ke 7%. Pokoknya semuanya turun tuh. Yang bawah-bawah tuh 0% banyak gitu. Cuma PDIP yang konsisten dan bahkan naik sedikit. Pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan operasi tangkap tangan ini begitu yang begitu aneh, begitu cacat prosedur dan patut dipertanyakan? Dan kebetulan ini kader Nurdin Abdullah ini kader PDIP gitu. Kebetulan juga ketika kasus dengan Sekjen yang dipaksa mau ditangkap itu juga ilegal, gak ada surat, menyerang PDIP juga gitu. Ini menjadi pertanyaan penting bagi saya. Ini KPK apakah ada masalah dendam dengan PDIP atau seperti apa gitu? Karena kalau kita ngelihat sejarahnya, ini kan KPK sudah pengurus baru ya, pengurus baru begitu. Semestinya tidak ada dendam lama. Karena kalau kita ingat masa lalu begitu, dulu Abraham Samad, ketua KPK waktu itu, memaksa Sekjen, memaksa PDIP, memohon agar dia ditetapkan sebagai cawapres bersama Pak Jokowi. Dan Abraham Samad mengatur pertemuan dengan Pak Jokowi seolah-olah itu terjadi secara alamiah, nggak sengaja di bandara. Padahal itu sudah disetting, diatur sedemikian rupa begitu. Waktu itu masih jadi ketua KPK. Apakah KPK yang sekarang itu membawa dendam itu sampai sekarang dengan PDIP? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan lainnya, apakah pernyataan Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita, itu sehari sebelumnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bahas buzzer. Dia bilang buzzer itu merugikan, kemudian merusak negara dan seterusnya. Apa hubungannya dengan kasus ini? Karena begini, karena KPK dulu ketika menolak revisi undang-undang KPK itu dianggap diserang buzzer gitu dan kalah secara opini publik. Meskipun KPK itu sudah didukung oleh Tempo begitu, serangan netizen ini sangat sistematis, masif, banyak sekali dan kalah gitu. Orang jadi nggak respect sama KPK. Apalagi ada kejadian bahwa di KPK dulu waktu ada demo itu orang KPK sedang briefing mahasiswa untuk demo. Jadi apa kaitannya? Kaitannya ya sama JK ini. Apakah itu sengaja disampaikan oleh KPK agar KPK apakah supaya KPK tidak diserang buzzer lagi atau gimana?
Karena kalau KPK diserang buzzer, kalah nih. Tapi apa yang didapatkan sama JK? Misalkan ini memang terkait begitu. Ya ada. Jadi kalau Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, ditangkap KPK, kan otomatis dia harus diganti oleh Mendagri gitu ya. Harus diganti. Dan penggantinya siapa? Wakilnya. Nggak mungkin orang lain. Wakilnya adalah Andi Sudirman Sulaiman. Dia adalah adik dari mantan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Siapa mereka? Amran Sulaiman ini ya gengnya JK, orangnya JK begitu ya. Nah, kalau wakil gubernur ini naik, ini kan JK semakin punya semakin punya kekuatan di situ, di Makassar ini dan seterusnya. Apakah itu ada hubungannya? Saya masih belum tahu, tapi dalam sebuah politik, saya dengar ada beberapa SK juga yang ditandatangani oleh Pak Wagub. Ya, termasuk Eksapokja ya, dan beberapa surat edaran, tapi itu semua kita sudah perbaiki. Sudah perbaiki itu semua, dan ke depan tidak ada SK. Insya Allah tidak akan ada lagi. Nah, karena keluarnya SK-SK ini kan, kemudian ada asumsi bahwa ada dualisme kepemimpinan di Sulawesi Selatan itu. Ya sebenarnya sih bukan dualisme, cuman memang ya itulah orang sekeliling beliau kurang memberikan penjelasan yang cukup saya kira. Nah, sebentar, kalau saya kaitkan dengan ini Pak Gub. Kalau Pak Gubernur dimakzulkan, kalau berhasil katakanlah gitu, mengganti gubernur, berarti yang naik kan Wagub. Ya. Ada hubungannya dengan kemudian SK tadi? SK yang dikeluarkan Wagub tadi? Ya kan itu sebenarnya tidak adil dong. Tidak adil ya? Iya kan? Bukan saya yang berbuat kok. Kok saya harus dimakzulkan? Pak Gubernur dari posisi ya, kalau saya sih melihat harusnya bersabar saja ya. Bersabar, tunggu 5 tahun yang akan datang kalau saya mau harus diganti kan. Terlalu kebetulan rasanya begitu. Sehari sebelumnya bilang buzzer, nyerang buzzer. Ini kan menunjukkan bahwa supaya kita itu diam diri, tidak membahas, tidak menyerang KPK, kan itu maksudnya. Apa ada kesimpulan lebih baik dari ini? Gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya seperti ini ya. Untuk sebuah kasus, katakanlah ini benar. Ini kasus kan 2 miliar. Gitu ya. 2 miliar. Untuk skala nasional ini kecil. Tapi untuk orang biasa, rakyat jelata seperti saya, ya jelas besar. 2 miliar itu mau kerja berapa tahun kita belum tentu dapat begitu ya. Tapi untuk skala nasional itu kecil gitu. KPK itu dibayar oleh negara, dianggarkan untuk menyelamatkan uang negara supaya nggak bocor, supaya nggak dikorupsi. Anggarannya besar gitu, triliunan KPK ini. Terus nangkep kasus 2 miliar. Ya tapi kan sampai di sini mungkin ada yang bilang ya tapi kan nggak apa-apa gitu. Ini kan kasus korupsi juga ya harus diproses. Iya memang gitu nggak apa-apa juga sih. Cuma kan rugi aja pemerintah bayar triliunan untuk kasus korupsi yang kecil-kecil seperti ini gitu. Dan itu bukan nggak ada kok. Di Jakarta, di pusat Jakarta itu kasus lem Aibon. Kasus beli lem Aibon 126 miliar. Beli lem tuh. Tanya dong, itu logis apa enggak? Beli lem segitu banyak buat apa gitu? Kemudian ada Formula E 423 miliar. Sudah dibayarkan, sudah ditransfer untuk bikin acara Formula E, gagal. Itu pertanyaannya kemana uangnya itu? Bener-bener dibayarin apa enggak? Nah, KPK ini kenapa sih nggak mau ngurusin yang ini gitu ya? Sampai jauh-jauh ngurusin yang di Sulawesi. Jadi ada pepatah itu semut di seberang nampak, gajah di pelupuk mata gak nampak begitu ya. Ini benar terjadi nih. KPK itu kan di Jakarta ya. Di Jakarta ada kasus lem Aibon, Formula, ngecat genteng, bikin serapan di tengah-tengah jalan layang, ngecat trotoar, dicat lagi. Kemudian bikin jalan, dibongkar, bikin lagi. Bikin monumen bambu, batu, macem-macem. Itu kan bagi saya itu aneh-aneh semua gitu. Aneh-aneh semua. Kalau KPK mau memproses, mestinya ditanyain dong gubernurnya. Tanyalah. Itu baru adil gitu.
Tapi ya mungkin kalau memang tujuannya hanya untuk menyerang PDIP begitu, hanya untuk mencegah Nurdin Abdullah ini untuk jadi gubernur Jakarta selanjutnya, ya mungkin memang sudah jadi alat politik begitu ya. Saya tidak menuduh, tapi dari sekian banyak kasus, dari sekian banyak kasus yang terjadi di Jakarta, kenapa nggak ada satupun yang diperiksa? Kenapa nggak ada satupun yang diperiksa? Kemudian dari prosedur ini sudah salah, cacat prosedur. Orang yang dibujuk sebagai saksi dipaksa jadi OTT. Ini udah jatuhnya fitnah menurut saya. Kalaupun kasus ini benar, kasus ini benar-benar melibatkan Nurdin Abdullah misalkan, kan itu harus dibuktikan dulu dengan proses hukum yang jelas gitu. Harus lewatin segala prosedurnya, nggak bisa langsung seperti ini gitu. Itu kan sama kayak orang dianggap bersalah tapi nggak melalui proses hukum, tiba-tiba udah dihukum aja kan. Itu jadi bagi saya sebagai anak muda yang berpikir maju begitu ya muji diri sendiri, saya ingin bertanya kepada KPK apa sebenarnya yang terjadi dari kasus ini. Kalau memang ada yang masih dirahasiakan, tolong segera dibuka. Kalau ada informasi-informasi yang masih disembunyikan, tolong segera dibuka dan sampaikan semuanya kepada kita apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena bingung ini. Anda ini, KPK ini masih dipercaya sebagai lembaga yang suci, yang berani, bersih begitu ya. Masih kita percaya sampai sekarang. Tapi kalau kayak gini terus gitu, aneh-aneh terus, mau geledah kantor nggak ada surat, orang dibujuk sebagai saksi dipaksa jadi OTT, ya kita jadi bertanya-tanya. KPK ini apakah sudah menjadi alat kekuasaan, alat politik untuk menghancurkan atau melengsarkan pemerintah daerah, kepala daerah? Itu pertanyaannya, dan itu harus dijawab. Saya nggak peduli kasus ini mau benar mau enggak, tapi secara prosedur itu sudah salah. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.